Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi nih pemirsa ya, penonton sejati nggak tuh? Sejati dan setia dari UB Podcast. Jadi kita sudah punya, belum official sih ya Raya. Jadi podcaster UB Podcaster ya, atau juga pecinta podcastnya kita. Nah, jadi seperti biasa kita menghadirkan bintang-bintang tamu. Yang pasti juga ini tujuannya supaya juga bisa mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara ya. Berat nggak tuh ya? Pastinya. Berat ya. Oke, dan untuk edisi kali ini, nah ini kita sudah menghadirkan seorang ibu muda, masih cantik, masih produktif sekali, masih sangat, Insya Allah. iya, sangat masih on fire sekali, masih semangat. Ibu Raudatul Nuzul, SS apa sih? SST MKes. Oke, SST MKes ya. Iya. Jadi ini Master Kesehatan ya. Iya. Oke, nah ini tepat sekali. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan mungkin hari ini tentang kesehatan masyarakat ya. Seperti kalau kesehatan mental itu masuk ke kesehatan masyarakat nggak sih? Itu psikologi, Pak. Oh, itu nggak masuk ya? Ya, soalnya kan banyak sekarang yang diterapkan untuk dengan. Tapi serumpun juga sih sebenarnya dengan kita ilmu kebidanan. Iya. Pasti ada lah ya. Iya. Oke, langsung aja kita beri tepuk tangan untuk Ibu Rara. Itu nama panggilannya. Iya, luar Saya biasa tepuk ya. tangan sendiri. Oke, nah mungkin ya kita juga pengen tahu sedikit nih ya tentang sedikit background dari Ibu Rara ya. Nah, jadi mungkin dari ya S1-nya, terus juga masternya, sampai menjadi ketua program studi. Ya, alhamdulillah ya. Hmm. Oke, terima kasih nih host yang paling kece, paling Masya keren Allah, luar ya. biasa. Nggak, orang berpuasa biasa jabah ya. Tapi nggak seubudiah nih, saya tahu kayak se-Aceh, ntar lagi mungkin senasional. Seruangan ini ya. Ya, jadi perkenalkan dulu, nama saya Raudatul Nuzul. Biasa juga kita di kampus tuh sering saya dipanggilnya sama Bu Rara, ya. Jadi ya basic saya, ya Pak Armia tahu juga lah basic saya. Jadi saya pura-pura nggak tahu nih Iya, ya. Jadi bener. padahal kita setiap hari nongkrong gitu ya, Iya, berkeluh kesah gitu. bener. Jadi- Tapi bukan mengeluh ya, tapi mencari Enggak apa lah, nih yang bisa kita lakukan gitu ya. Iya, kita ke kan depan. mencari inspirasi nggak sih? Benar. Iya, benar. Jadi basic saya di sini dari awal nih diploma 3 yang saya ambil, jadi diploma 3 kebidanan, kemudian saya diploma 4 bidan pendidik ya. Dan selanjutnya dilanjuti dengan jenjang lebih tinggi yaitu S2 kesehatan masyarakat, tapi Oke. peminatannya ke kesehatan reproduksi. Jadi itu lebih serumpun gitu, masuk ke ilmu kebidanan gitu ya, Pak ya. Iya, sorry, karena juga ada MKEP ya, kalau nggak salah ya. MKEP itu emang dia linier dengan Oke. kebidanannya, karena dia emang kebidanan yang dia pelajari seperti itu. Berarti S1, S2-nya, program masternya linear ya, sejalan Benar, ya. Iya, benar luar sekali. biasa sekali. Iya. Jadi kemarin tuh ya rezekinya saya di MKes, Iya. nggak jadi MKEP. Mhm. Kalau MKEP mungkin beda ceritanya ya. Nah, jadinya sekarang ya MKes gitu. Nah, malahan sekarang kalau saya terbaru itu yang sekarang MKM gitu loh, Pak. Apa itu? Ya, Master Kesehatan Masyarakat. Iya, Iya, berarti namanya yang berbeda ya. benar. Oke, nah jadi sekarang ini sudah menjadi ketua program studi untuk S1 Kebidanan. S1 Kebidanan dan Profesi Bidan. Iya. Nah, jadi mungkin saya mewakili dari pertanyaan dari para penonton ya, para pemirsa di rumah atau juga para UB podcaster sejati ini. Ya pasti juga ya dengan adanya podcast ini kita juga semakin banyak tahu gitu ya. Mungkin hal-hal yang ya cuman kadang-kadang jadi pertanyaan aja. Tapi Iya, ini kalau ada ahlinya, pakarnya nih pasti juga bisa lebih keren nih. Nah itu bedanya apa sih? Ya belum, maaf Pak, belum pakar-pakar banget sih. Iya, tapi Masih belajar juga. tapi pastinya juga ini lebih oke dengan penjelasan dari Rara ya. baik. Nah itu bedanya S1 Kebidanan dengan profesi kebidanan apa gitu. Iya. Nah, terus apa kabar sekarang kalau yang D3? Kalau dulu kan kita di D4 ya. D4. D4 Kebidanan ya. Nah itu antara 3 itu bagaimana sih perbedaannya dan sekarang itu apa yang terjadi Iya. dengan mereka? Oh, jadi kalau dulu tuh kan kita kan sebelum adanya S1 kan masih Iya, D4. D4. Jadi dengan ada perbaharuan peraturan pemerintah, akhirnya yang D4 itu kita tutup nih ceritanya. Ya Tapi kalau kan? misalnya di kampus-kampus lain, di universitas-universitas lain nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi. Oke, berarti seluruh Indonesia nih pemirsa ya? Jadi semua sudah beralih, udah alih bentuk, itu menjadi S1 Kebidanan. Oke, Nah, itu dia. sekarang yang jadi permasalahannya adalah apa bedanya yang D4 itu dulu sama S1 Kebidanan gitu kan. Nah, kalau D4
yang namanya diploma itu kan Diploma. vokasi, Pak. Iya, lebih ke Iya, skill, lebih keahlian ya. lebih Siap praktik. pakai. Iya, benar. Tapi kalau misalnya S1 kebidanan ataupun dia sudah jenjang di akademik, itu lebih ke ilmuwan. Nah, fokusnya itu di mana ya? Di keilmuannya gitu, Oke. ya kan? Ya bukan berarti nggak ada praktikum sama sekali ya, ada Ada. praktikumnya ada. Cuman kan lebih fokus ke secara signifikannya itu lebih detailnya itu di keilmuannya itu bagaimana nanti di ilmu kebidanan ya dia kaitkan dengan teknologi kebidanan seperti itu kan. Oke. Nah itu perbedaannya dari ya D4 itu ke S1. Nah, terus kalau profesi ini mungkin yang saya tangkap ya, mungkin pemirsa juga atau juga penonton kayak juga menangkap, wah ini apakah profesi ini sama dengan misalnya nih kalau kita menjadi lulusan SH nih, sarjana hukum ya. Jadi kan untuk mengambil spesialisasi Iya, ya gitu ya, seperti iya. itu notaris kah apa. Terus Iya, kalau kayak misalnya- dokter umum gitu ya gitu. kan. Nah, tadi kalau misalnya di Iya. kebidanan ini Iya, kalau ini nggak beda Pak. profesi Ya, bidan. jadi kan sebenarnya gini, kalau ilmu kebidanan ini dia itu kan nanti finalisasinya itu nanti dia menjadi bidan atau tidak gitu kan. Nanti dia bekerja itu di pelayanan atau di pendidikan Oke, seperti itu. bisa. Nah, bagi bidan yang bekerja di pelayanan itu wajib ngambil profesi. Nah, kenapa? Benar-benar. Karena ada dia peraturan baru bahwa yang ingin membuka pelayanan, membuka praktik bidan mandiri itu Oke. wajib yang sudah profesi. Sudah profesi. Iya, tidak berlaku lagi ijazah yang dari D3. Seperti itu. Kalau dulu kan masih D3 Iya, nih. benar-benar masih D3 Jadi tapi kita udah lihat misalnya mungkin di Iya. desa-desa praktek bidan iya, gitu benar. ya. Jadi Ada sekarang kalau bides. udah D3 itu kan udah bisa buka praktik bidan. Kalau Hmm, dulu kalau ya. dulu. Nah, kalau sekarang tidak ada lagi, tidak boleh lagi diberlakukan seperti itu karena wajib memang mengambil profesi. Itu berapa lama sih kalau untuk Setahun. tahun ya? Cuman 2 semester. Oke, Cuman yang benar. lamanya aja, yang membuat kita lama di profesi itu ya paling ya Praktiknya, Ukom. Nanti Ukom, ada ya, Ukomnya gitu, ujian kompetensi nasionalnya seperti itu ya. Jadi ujian Ukom itu harus diwajibkan pada mahasiswa profesi. Oke. Nah, seperti itu. Iya, nah jadi itu udah jelas ya pemirsa ya. Jadi mungkin penonton juga yang bertanya-tanya, wah ini sekarang kenapa sih gitu? Kok nggak pernah terdengar lagi Iya. di 4 kebidanan? Berarti ini seluruh Indonesia ya. Iya, benar. Peraturan dari Kemenkes juga, dari Kemendikbud juga Benar ya. sekali. Oke, seperti itu ya jadinya Iya. ya. Nah, jadi kalau misalnya di Ubudia sendiri nih, kalau misalnya berarti Bu Rara ini membawahi 2 prodi sekaligus ya atau Benar, Pak. Benar sekali. Oke, nah jadi informasi juga nih ya. Jadi benernya itu kayak ada apa gitu ya. Benar sekali. Ya, uangnya banyak dong berarti ya. Masya Allah ya. Oke, itu off Hanya the Allah record. yang tahu, Pak. Oke. Nah, jadi kalau misalnya ini nih mungkin ada pemirsa di rumah atau juga penonton atau juga orang tuanya yang wah ini anak saya kayak cocok untuk menjadi bidan, kan profesi yang mulia juga kan. Nah, terus juga berarti di Universitas Ubudia Indonesia itu ada dua-dua ya. Ada S1 kebidanan, ada juga profesi bidan seperti Oke. itu. Nah, jadi kalau misalnya yang misalnya udah S1, pengen ke profesi bidan bisa ya langsung ya. Bisa. Oke, jadi ada juga yang mungkin masih SMU langsung aja ke S1 kebidanan Iya, ya. itu kalau dari SMA ya dia kan harus menempuh jenjang sarjana dulu ya. Benar. Selama 4 tahun kan 8 semester. Nah, jadi baru nanti setelah itu baru dia harus ngambil profesi lagi karena sekarang gini, kalau misalnya selepas dari S1 lah dia berkeinginan untuk bekerja di bagian pelayanan kesehatan di terlebih untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Iya. Ya nanti di S1 tuh dia hanya sebagai ADM aja, nggak Oh, sih? gitu. Iya, Iya kan? benar. Jadi dia nggak bisa sebagai bidan. Iya, karena kan nggak ada Nah, sertifikasi profesinya benar. ya. Jadi ya begitu ngambil S1 ya ngambil profesi. Apalagi di profesi ini dia tidak ada perkuliahan, dia hanya emang murni kita praktikum. Ya, jadi praktikum, di dalam praktikum, proses praktikum itu ada proses bimbingan sesama dosen, antara dosen lahan sama dosen akademik. Iya. Oke, nah ini sudah cukup jelas sekali ya. Nah, kita pengen tahu juga dong kalau misalnya di Universitas Ubudia Indonesia ini kalau ya kan lebih istilahnya ya sangat terkenal sekali jurusan favoritnya itu di Fakultas Ilmu Kesehatan dan Fikom ya. Tapi kayaknya lebih populer sekali kalau di Universitas Ubudia Indonesia ini kalau bisa mungkin hampir seluruh Indonesia sih, terutama di Aceh. Itu taunya kalau jurusan di bawah Fakultas Ilmu Kesehatan itu sangat luar biasa sekali ya.
Benar nggak sih? Alhamdulillah sih ya. Masya Allah ya. Ya selama yang pengalaman saya sudah bergabung selama dengan UUI ya kan dari tahun 2013 nih. Wah, Ya sudah cukup lama ya. alhamdulillah untuk mahasiswa terutama khususnya di Fakultas Kesehatan ya selalu mencapai target gitu ya, Pak. Iya. Iya. Karena yang membuat bedanya apa sih kalau misalnya kalau misalnya untuk S1 kebidanan dan juga profesi bidan ini kalau di universitas lain ada nggak kalau di Aceh nih? Ya banyak. Ada juga ya? Ada di kampus swasta juga ada. Emang beberapa yang sekarang yang menjadi saingan kan emang antara swasta. Iya. Iya. Nah, mungkin saya pikir ini nih yang dulunya ada profesi D4 langsung teralihkan sendiri, enggak ya? Ke S1 atau ke profesi Iya, itu. iya. Dia kan dia harus melalui proses juga loh, Pak. Seperti kita gitu kan dari kita yang dulunya di 4 ke S1 kan kita ada proses juga, pengajuan akreditasi lah, pengajuan pembukaan prodi lah gitu Iya. kan. Nah, jadi kampus lain juga seperti itu. Jadi sama prosesnya. Oke. Nah, terus poinnya nih yang membedakannya dari universitas-universitas lain terhadap jurusan S1 kebidanan dan juga profesi bidan ini ya. Dia profesi kebidanan benar ya? Bukan profesi bidan ya? Profesi bidan. Profesi bidan. Iya, S1 bukan profesi kebidanan. Iya, itu dia. Kalau S1 kebidanan. Mhm. Kalau profesi Bidan. bidan. Iya, Jadi itu nama ininya kalau ya, di kata kerjanya. SK-nya nih pendidikan profesi bidan. Oke. Gitu. Nah, yang membedakannya apa nih kalau di Ubudiah nih? Apanya nih yang Kalau misalnya membedakannya? jurusannya kan mungkin ada universitas lain gitu ya Iya. yang pastinya juga punya prodi yang sama ya. Nah, terus yang membuat menjadi keunggulan dari di UI ini apa sih gitu? Jadi Profesi ini? maksudnya yang Jurusan ini? di S1 kebidanan ini gitu ya. Nah, yang pastinya kita di sini keunggulan di program studi S1 kebidanan ini adalah memberikan praktik skill ya dan kompetensi kepada mahasiswa itu secara Iya, benar-benar gitu dan secara serius ya. Jadi tidak ada yang namanya main-main ataupun gitu. Nah, kemudian pembelajarannya pun kita sekarang kan sudah kita berlakukan model MBKM ya, Pak. Iya, Ya, benar. Merdeka Belajar ya kan itu, Kampus Pak. Merdeka Iya, ya. kita sudah kita berlakukan. Kemudian setiap program-program dari kementerian ataupun dari Dikti kita sudah libatkan mahasiswa gitu kan. Nah, itu tetap terus kita upgrade dan tetap terus kita kita jadikan bahwa itu suatu peluang yang dapat membentuk suatu prestasi sih bagi mahasiswa ya kan. Nah, Iya. jadi mahasiswa di S1 kebidanan juga bisa sama prosesnya itu dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain. Itu yang kemarin yang pada saat itu kan kalau D3 kan lebih fokusnya ke praktikum ya, Iya, Pak. Praktikum. Jadi udah mereka tamat tuh udah siap Benar, pakai gitu iya. ya. Jadi ya tenaga medis lah ya. Iya, nah tapi kalau misalnya di S1 kebidanan ya siap pakai juga, cuman mereka lebih berprestasi. Prestasinya benar-benar. kenapa? Mereka lebih aktif ya. Di samping program-program mereka juga ikuti, dia juga bisa mencetak prestasi seperti itu. Oh, oke. Nah, kemudian kita juga di bawah program studi ini ada suatu wadah ya. Jadi wadahnya itu yang bernama maternity health. Jadi ya, Oke. jadi itu fokusnya lebih ke kesehatan ibu dan anak. Nah, itu yang menjadi ciri khas prodi kita. Oh, Seperti iya, itu. iya, Nah, iya, jadi iya. di dalam Kesalahan wadah benar. itu kita libatkan itu kegiatan mahasiswa terkait dengan bagaimana cara memberikan pelayanan asuhan kepada ibu, kepada anak. oke, Iya, benar-benar. seperti itu. Karena itu juga yang sangat diperlukan sekarang ya, karena seperti Iya. kita tahu sekarang banyak ya itulah ya fenomena di masyarakat ya. Iya, kalau kasus mah banyak. Pak Iya, Arnia, karena kan banyak banget. yang nggak dapat apa istilahnya yang belum saya belum siap menjadi ibu, belum adanya pengetahuan yang benar-benar apa istilahnya ya. Iya. Tiba-tiba udah Iya, gitu ya, benar. mungkin udah Jadi ini ya apa namanya dampak psikologisnya gitu ya iya, kan. menikah Nah, usia muda ataupun benar. ya Ya. yang Kalau ya pada gitu-gitu ibu, deh. kalau misalnya ibu hamil ya paling sekarang kalau kita kaitkan dengan stunting nih Pak Armia. Nah, itu kan harus dari masa kehamilan dulu ya, dari Oke. 1000 HPK ya. Nah, kalau sekarang malah yang saya dengar nih malah akan dicanangkan dari 8.000. Jadi kalau 8.000 itu dari remaja dong. Oh, iya iya ya. Dari benar-benar. usia remaja. Nah, jadi
emang sebenarnya kalau kita ingin membahas tentang topik kasus kesehatan ibu dan anak, ya itu yang menjadi itu ciri khas di Ibu menarik ya. sekali sebenarnya dan nggak akan habis Iya. pembahasannya. Wow, itu sangat luar biasa sekali ya poinnya di apa namanya di UU ini di Universitas Budi Indonesia, di mana juga jurusan S1 Kebidanan dan Profesi Bidan yang memfokuskan ke kesehatan ibu dan anak, dan itu yang dibutuhkan sekarang kan. Iya, benar Nah, sekali. terus kita juga mungkin ya ini kan sambil apa namanya kita mengenal profesi ini lebih jauh atau juga prodi ini lebih jauh, ada pengetahuan juga di pemirsa ya. Tapi kalau dulu misalnya kayak apa ya istilah-istilah kayak baby blues ya. Ada satu lagi apa sih, mom blues ya? Benar nggak sih? Memblus ya. Bukan mom blues. Membran. Ya itu dia, atau apa sih gitu. Jadi kalau misalnya kalau dulu kayaknya ya telaten aja kan. Nah Iya, itu benar. sebenarnya kalau misalnya dari pandangan apa ya, dari segi kacamata medis kesehatan, Iya. dari keilmuan dari Iya. Ibu Rara ya. Nah itu apa sih sebenarnya, emang ada ataupun emang Nggak ada. dibuat-buat sih gitu atau? Yang nggak ada sih sebenarnya. Gini, Sorry. kalau kita ngebahas Mombran nih, ini kan Mombran ini kayak lagi fenomenal nih ya. Itu mau beres itu viral sih sebenarnya. terjadinya pas lagi hamil ya? Atau Nah, emang sudah Jadi punya anak? Mombran itu dia tuh terjadi pada saat seorang ibu itu sudah mulai hamil, Oke. sudah mulai hamil, sudah Ya. mulai punya anak. Mhm. Nah, iya kan. Nah, itu Mombran tuh di mana situasi seorang ibu tuh kadang-kadang nggak sinkron antara apa yang dia buat sama yang mau dia yang sama yang Oke, dia apa yang mau pikirkan. dipikirkan gitu ya. Iya, Otak gitu. sama ini nggak sinkron. sinkron Nah, ya. itu di situ. Oke. Iya, Itu jadi- penyebabnya kenapa sih? Iya. Membrane itu? Itu karena nggak kesiapan atau emang Sebenarnya- karena ada faktor? Ya sebenarnya kalau faktornya itu banyak sih penyebabnya, ya bisa jadi faktor stres, ya kan. iya. Kemudian faktor akibat ya mungkin kita di mana fase baru ya. Iya, benar-benar. Iya, yang Apalagi anak awal pertama, yes, iya, iya, jadi benar-benar. yang awalnya sebenarnya kita belum punya anak nih, belum tahu bagaimana tanggung jawab dan beban menjadi seorang ibu. Tiba-tiba kita masuk di mana fase baru Oke. yang memaksa kita untuk bisa beradaptasi seperti itu. Nah, di situ yang dapat menyebabkan kadang-kadang membrane, dan itu saya alami sendiri loh sebenarnya Bang Ami. Iya, oh berarti itu nggak hanya anak pertama aja ya? Benar, saya alami. Ini saya kan alhamdulillah sampai sekarang udah Itu ciri-cirinya nih. udah Mungkin dikasih pemirsa di rezeki. rumah atau juga ibu-ibu muda ya, atau juga ibu-ibu tua gitu ya. Mungkin itu karena nggak apa istilahnya, nggak, it's not only about you having a first child, Yes. tapi juga ada ternyata anak ketiga pun bisa indah di di anak pertama nggak ada tapi anak kedua dia ada gitu. Gini kalau apa namanya? Kalau menurut saya sih makin bertambah usia apa namanya, bukan bertambah usia kehamilan sih, maksudnya makin banyaknya jumlah kehamilan atau kelahiran, ya dia berpeluang bisa Berpeluang, jadi iya ya. membrane Oke. gitu. Itu ciri-cirinya mungkin Ya lebih kayak ke nggak sensitif. sinkron aja ya. sih, gimana sih? Misalnya kalau misalnya cepet lupa mungkin ya termasuk ya. Iya ya, karena Terus, banyak yang dipikirkan Pak, ya. kayak kita mau, contoh kita mau masak nih, begitu kita mau masak sayur kita udah taruh sebenarnya nih di atas atau di samping kompor gitu ya Pak Armia ya. Tapi begitu kita mau masak, aduh sayurnya di mana? Nah, Iya, iya, gitu. benar-benar. Itu Padahal kayak- kita sudah letakkan aja tuh di samping ya. Oke, Tapi itu pas salah kita mau satunya ya. masak, sayurnya di mana? Itu jangan sampai dulu, kayak bahaya juga ya, karena itu juga menjadi pembahasan serius juga di masyarakat ya, dan juga secara nasional ya. Kayak di luar negeri juga gitu ya, apalagi juga mom blues dan Iya. mom brands ini juga. Nah, jadi itu kan kalau misalnya orang-orang yang apa namanya tidak sadar kalau dia sudah mendapatkan gejala-gejala itu gitu ya, sayangnya kan ke bayinya ya. Iya. Oke, nah itu dia. Terus kalau misalnya untuk mom bluesnya sendiri, Tapi sejauh mungkin kayak banyak yang udah tahu, tapi ada Iya. mungkin yang belum tahu nih. Oke, kalau jadi di mana posisi seorang ibu tuh kadang belum menerima dengan keadaan dia Iya, sendiri benar. gitu kan. Jadi dia masih bingung bagaimana cara merawat bayi. Dia kan bingung bagaimana cara memposisikan, bayi kok lagi nangis sekarang nih ngapain sih? Iya benar. Ya Karena kan? masih Ini bayi saya usia lapar remaja apa kenyang sekali. sih? Iya, benar-benar. Nah, Waduh, gitu. kasihan sekali sih. Nah, jadi dia masih panik ya. Ya dalam kondisi dia masih panik, terus dia masih ya namanya juga ibu muda. Makanya butuh, kalau kita yang baru namanya juga baru siap melahirkan, punya anak pertama, ya butuh kali dukungan emosional. Oke. Dukungan keluarga, iya Terutama dari kan? pasangan ya. Iya, terutama itu dari suami. Itu yang paling penting, dan itu support system yang paling the best. Iya, nah makanya ini karena banyak sekarang juga orang yang mungkin kalau kita lihat at least dari pengalaman orang-orang terdekat kita. Jadi sebelum menikah dia nggak mempersiapkan diri juga bagaimana dia kesiapan untuk menjadi seorang ibu seperti apa ya. Iya. Ya tiba-tiba ambil
biar aja gitu ya. Wah, Iya. jadi langsung talk chair gitu ya. Hamil bla bla. Nah, ternyata di masa kehamilan itulah yang bisa kita pelajari ya. Iya. So apa tuh what should we do gitu kalau Iya, misalnya udah punya anak ya. makanya ya saran saya sih ketika sebelum kita mau punya anak ataupun pada saat kita sudah menikah ya kan otomatis kan kita ke depan akan menjadi ibu nih, ya kan. Lebih bagus ya jadilah seorang ibu yang smart gitu ya, ya kan dia mencari info-info mengenai bagaimana cara persiapan menjadi seorang ibu gitu. Begitu anaknya sudah lahir, jadi kita bisa memposisikan atau bisa mengkondisikan anak merawat dan membimbing anak kita itu secara sehat. Nah, Benar-benar, iya, dan itu bukan hanya tugas dari si ibu, bapaknya bapaknya juga, juga. gitu ya. Iya, jangan cuma ya Dia kan? bikin anak Iya, aja gitu ya. benar. Jadi bukan tugasnya seorang ibu aja. Jadi jangan seolah-olah aduh ini beban saya doang, udah risiko jadi ibu, udah risiko jadi perempuan, enggak. begini. Enggak seperti itu lagi udah sekarang pemikirannya gitu ya. Nah, jadi Rasulullah aja sebenarnya tahu ya kita semua bagaimana semua tauladan kita orang juga ya, jadi kerjaan rumah tangga aja juga tidak dibebankan 100% kepada perempuan, kepada istri. Nah, jadi yang mindset seperti itulah para bapak-bapak ya bisa ya kan bisa lebih terbuka. Nah, jadi bagaimana nanti peran seorang suami atau seorang bapak itu kan beda ya. Jadi ya seorang suami bapak, kalau bapak kan kepada anaknya nih, kalau suaminya kepada istrinya kan. Nah, lebih benar-benar. Iya, apalagi kan kalau misalnya yang punya asisten rumah tangga aja mungkin tuh bisa ngerasain itu, apalagi mungkin yang ibu-ibunya serba mandiri sendiri ya. Nah, itu 2 kali lipat itu yang harus diperhatikan. Oke, terus yang membuat pertanyaan juga nih ya, seperti kalau misalnya mungkin saya mewakili dari ibu-ibu di rumah ya, ibu muda atau juga ya siapapun itu, atau juga mungkin yang belum atau yang sudah. Nah, mungkin ada hal-hal wah ini saya sepertinya nih terkena baby blues nih atau juga mom brain segala macam. Nah, jadi apa yang harus dilakukan sih gitu supaya juga kan bahaya kan kalau lama-lama bisa ke kondisi mental ke ibunya kan. Jadinya yang akibatnya bayinya nggak terus semaksimal ya. Benar. Jadi what should they do? Apa yang harus mereka lakukan gitu? Pertama, refresh. Oke. Dari pengalaman juga ya, dari pengalaman. Iya kan? Karena ya yang Pak Armian nanyain itu sebenarnya udah saya alamin gitu. Jadi refresh. Iya, refresh. Jadi refresh kalau refresh itu masing-masing ibu itu kan beda-beda. Beda-beda apa yang ya kan? Ya ada yang shopping lah. Ya kan? Ada yang ngumpul ngopi bareng temen yang sefrekuensi gitu ya kan. Ada yang jalan-jalan sama suami, me time sama suami ya, main sama anak ya itu beda. Ya kan? Itu beda, masing-masing orang beda. Tapi konsepnya adalah refresh. Nah, lakukan sesuatu yang bukan kewajiban ya, yang di luar dari kewajiban yang sehari-hari. dapat menyenangkan. Gitu. Itu poin penting adalah refresh. Nah, jadi setelah itu, baru nanti hasilnya kita baru dampak. Jadi kalau misalnya kita dalam kondisi lagi mombran terus kita fokus hanya pada keluhan itu aja ya bahkan menjadi-jadi ya, iya, akan terjadi ya. Gitu. Gitu sebenarnya kayak contohnya juga kita kalau lagi bersedih, lagi punya masalah, kemana sih kita melapornya? Ke atas ya kan, Allah kan. Nah, jadi begitu kita udah lupas semuanya dan segala macamnya itu kan nanti jadinya lebih plong. Nah, begitu juga dengan kondisi ini. Karena kondisi mombren ini dia lebih ke psikologis kita gitu loh. Nah, jadi antara sistem sarafnya itu nggak sinkron sih, benar nggak sih? Iya. Nah, jadi kalau misalnya dalam ilmu kesehatan, terutama di dalam ilmu untuk kesehatan untuk kesehatan ibu dan anak. Nah, jadi kalau misalnya Rara sendiri melihat mungkin dari workshop atau juga dari apa gitu ya, berdasarkan literasi dari data sekarang. Kalau Indonesia itu salah satu punya angka yang besar nggak sih untuk orang-orang ibu-ibu atau juga ibu muda atau juga mungkin? Iya, salah satunya. Yang mengalami itu ya. Kalau misalnya, tapi yang untuk angka kasus terbaru saya kurang tahu ya. Iya, tetapi kalau misalnya kejadian ini ya jangankan di Indonesia, di luar. Iya, di luar negeri pun ada pastinya yang kasus seperti ini. Iya, karena kalau dari Indonesia belum dapat saya hasil penelitiannya ya, tapi hasil penelitiannya itu ada yang dari luar negara. Jadi ya kasus ini ya, dan itu terjadi emang pada wanita dan pada ibu muda seperti itu. Nah, terus tapi ada juga sih kalau ada yang sampai the worst case-nya tuh sampai yang kasus terburuknya ada. Kalau nggak salah berita tuh kebanyakan, tapi ada di Indonesia juga ya. Ada. Itu kan banyak tuh bisa jadi viral di TikTok atau juga di Instagram. Ada ibu yang sampai yang
apa ya, kita tuh kesal lihat dia ya. Jadi kadang-kadang dia juga udah nggak sanggup sampai yang ninggalin anaknya, sampai yang ya sorry to say itu kayak dibuang ke panti asuhan ya. Habis itu disuruh apa sama orang yang salah gitu ya. Karena mungkin dia saking ini ya. Ya kan ada yang kasus pembunuhan kemarin kan, dia menitipkannya sama pacarnya. Itu depresi nggak sih? Itu Itu bisa depresi jadi ya, nggak sih? karena jadi Iya. udah give up, aduh nggak Bener. sanggup ya kan. Iya. Itu udah tahap parah itu, ya. Itu depresi nggak sih sebenarnya, dimana dia kan si ibu itu udah nggak sanggup lagi sama beban ini, jadi iya dengan benar-benar. efek adanya beban yang di luar kah, bisa aja mungkin dari lingkungan kah atau dari orang sekitar kah, ya jadi Benar-benar. pelampiasannya itu ke rumah. Iya, jadi kan yang jadi Seperti korban si anaknya, si anaknya, bayinya. iya benar. Iya, jadi intinya seperti Rara bilang tadi ya. Jadi kita tuh approachingnya itu apa ya, jalan keluarnya pasti juga ya sama Allah, berdoa kembali Iya. kita ya dari sisi agama ya, orang-orang sekitar, keluarga ya, itu yang harus dibekali gitu ya. Karena lagi-lagi kalau misalnya kita melihat sesuatu dalam apa ya, looking something at the bright side, jadi itu pasti apa namanya, bakal membuat kita tenang ya. Misalnya ya banyak sekarang pasangan itu yang sampai harus ikut program apa sih, IVF, Iya, bayi tabung hanya iya, untuk mendapatkan buah hati. Tapi iya, udah dikasih, benar. nah itu jangan sia-siakan kan. Iya, maksudnya ya dibimbing ya kan, karena kan itu amanah sebenarnya Iya. ya kan, yang perlu harus dipahami itulah amanah gitu. Kalau amanah udah diberikan amanah, otomatis Allah percaya sama kita. Ya itu dia. Jadi Iya. kita kamu dan itu merupakan salah Iya. satu orang yang terpilih. Benar Kalau Allah nggak sekali. percaya nggak akan ini ya. Benar sekali gitu kan. Oke. Jadi otomatis kan Allah percaya sama kita, Allah mampu ya kan, berarti diberikannya lah amanah, dibimbingnya, wajib kita bimbing, wajib kita didik seperti itu sesuai dengan ajaran kita. Oke, Ya. nah itu dia Pak penonton ya, pastinya juga ini kalau misalnya permasalahan-permasalahan seperti ini salah satu bisa dibilang bagian ya, itu besar atau kecil itu dalam dunia keilmuan kebidanan, terutama untuk ilmu kesehatan untuk ibu dan anak ya. Iya, iya. Nah, oke, nah terus juga ini mungkin kita back to profesi satu kebidanan ini atau juga profesi bidan. Nah, kalau sekarang nih kalau di Indonesia ini bisa dibilang peluangnya gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kalau kebidanan atau juga profesi bidan kayaknya juga semua orang butuh ya. Istilahnya kayak kita buka usaha ya, toko kelontong ya, semua Iya. orang sembako itu pasti ada. Nah, kalau ini kan yang namanya juga dunia kesehatan, di mana juga itu yang selalu dibutuhkan masyarakat, itu perkembangannya itu menariknya antusias orang-orang yang apa ya, ingin berkuliah atau menimba ilmu di bidang kebidanan ini seperti apa sih, kalau bisa sekarang ini gitu ya. Nah, Ya kalau kita lihat sejarahnya kan kebidanan ini emang dari masa perang dulu udah ada iya gitu ya, emang kan? ada, emang ada gitu kan. Tapi kalau dari sekarang ya kan makin bertambah pengalaman, Benar. ya kan semakin canggih. Sekarang udah dikaitkan segala, dari setiap ilmu semua dikaitkan dengan teknologi. Seperti itu. Di kebidanan juga kita sendiri kan udah kita kaitkan juga ya kan. Maksudnya cara bagaimana kita kasih asuhan ke ibu itu mengaitkan teknologi atau menilai suatu kasus ataupun komplikasi itu dengan teknologi kan, seperti itu. Nah, kalau dibilang masih ngetren nih, masih Iya, itu viral biasanya ya. nih di Indonesia, ya udah pasti dong masih Iya, karena seperti semua itu. peluangnya untuk dunia kerja Iya, kan selain karena bisa, kalau misalnya itu masih sifatnya kesehatan, iya, ya iya, Mas, benar. udah Oh, pasti oke. karena Siapa sih nggak akan pernah benar sakit ya istilahnya. iya kan. Malahan mungkin kalau misalnya di keluarga yang mau pingin dong punya anak satu Iya bidan, benar, istilahnya ya kan? bisa ada yang ngurus, ada yang tahu, ada yang ini. ada yang tensi, Iya. bapaknya yang lagi sakit mungkin atau mamanya yang lagi sakit mungkin. Nah, batas untuk Benar. tensi itu aja ya. Nah, jadi Masih ini ya, hype masih in dong. Iya, karena peluang di dunia kerja juga ya, ini kan semua instansi juga. Iya, jadi prospek untuk peluang kerjanya juga masih besar. Iya, nah satu Masih lagi besar. juga bisa membuka praktek sendiri ya. Benar. Itu kalau Tapi kalau udah profesi nih, sudah mengambil UKOM itu ya. udah ambil profesi dan ikut UKOM, sudah Oke. lulus ujian kompetensi dan mendapat sertifikasi. Oke, nah itu juga udah pasti izinnya keluar ya. Jadi Iya. salah satu dari situ nggak ada. Sertifikat ada. kompetensi. Oke, nah luar biasa sekali. Ya pasti juga di kehadiran dari Ibu Rara ya. Ya pasti juga nih Ketua Prodi dari S1 Kebidanan dan juga S1 Profesi Bidan. Jadi nggak hanya tentang dunia seluk-beluk perkembangan dunia kebidanan, keilmuan kebidanan di kesehatan sekarang yang kita Iya. tahu, tapi juga ada itu permasalahan baru satu ya Ra ya, yang mungkin yang menjadi
di kesehatan ibu dan anak ya. Iya, Ini kalau kita berbagi- mau kupas banyak banyak lagi sekali, bagi sebenarnya. stunting, inilah untuk Banyak penyakit lagi, anak ya. gizi, kek ibu, aduh banyak Banyak sekali deh banyak. pokoknya. Itu juga sesuatu yang menarik untuk dipelajari. Iya. Oke, terakhir nih mungkin pesan-pesan nih untuk para pemirsa di rumah, apapun itu yang ingin Rara sampaikan sebagai penutup kita untuk hari ini. Baik, kalau pesannya sih saya nggak gimana-gimana ya. Ya. Yang penting Apa saya mahasiswa baru juga nih iya yang pertama benar, ya. makanya Itu jadi dia. ajang promosi aja Iya, ini benar. sebenarnya Iya, si farmnya. silakan. Jadi buat ladies yang di sana mungkin yang sekarang sudah pada mencari-cari mau kampus yang mana, saya masuk jurusan apa, Iya, gak usah benar. pada pusing. Kalau emang kamu minatnya ke kesehatan, ayo masuk ke sini gitu. Iya. Jadi masuk ke bergabung kita dengan menjadi mahasiswa Universitas Subudaya Indonesia pada program studi S1 Kebidanan. Nah, udah otomatis deh nanti di dalam program studi itu kita ajarkan di bagaimana cara kamu bisa merawat bayi baru lahir, memberikan pertolongan persalinan, ya kan. Iya. Kemudian kita bisa mungkin belajar secara keilmuan terbaru dari teknologi sekarang, bagaimana cara menggunakan teknologi dalam ilmu kebidanan. Seperti itu. Iya. Ayo deh masuk kita gabung kemari ke program studi S1 Kebidanan. Ditunggu ya. Oke deh, itu aja. Dan mungkin untuk keunggulan-keunggulannya bisa langsung cek di website uui.ac.id. Di situ aduh itu banyak ada, semua ada ya, lengkap sekali. Oke Rara, terima kasih banyak untuk kehadirannya untuk hari ini ya, di tengah kesibukannya dan juga Masya Allah Sama-sama. lagi berpuasa juga luar biasa Alhamdulillah. sekali ya. Nah, mudah-mudahan juga bisa berkah apa yang kita bicarakan untuk hari ini. Amin. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.